Kali ini kita akan menghadirkan seorang sinias muda kita, perempuan. Nah, dia berasal dari Aceh, berkarya di Aceh. Ini dia, Epa. Apa kabar, Epa? Alhamdulillah baik. Tapi kebetulan Epa lahirnya nggak di Aceh. Nggak di Aceh ya? Di mana lahirnya nih? Epa lahirnya di Binjai. Di Binjai. Salam dari Binjai, Kak. Salam dari Binjai, oke. Nah, kita kan bincang-bincang tentang perempuan nih, Pak. Nah, sebagai seorang perempuan yang besar menghabiskan masa mudanya banyak di Aceh kan? Iya, Ya. karena dari selesai TK tuh langsung ke Aceh. Ya, berarti kan sebagian besar menghabiskan masa mudanya itu di Aceh. Dengan kultur dan budaya-budaya yang ada di Aceh itu kan sedikit berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Benar. Menurut Epa nih, ada nggak kendala Epa itu sebagai orang dari luar daerah terus yang udah menetap di sini, terus berkarya dan menjalani aktivitas sehari-hari? Gitu. Kalau dibilang kendala kayaknya nggak ada ya, karena semuanya itu dinikmati. Apalagi terutama kalau misalnya di Aceh itu merasakan lebih kental ke keagamaannya. Jadi Epa merasa ketika kita hidup di lingkungan yang lebih Islami, mungkin kita bilang itu dengan syariat Islamnya, kita tuh lebih terlindungi. Pertama dari sisi berpakaian. Sebagai perempuan ya, kita berpakaian, kemudian cara kita berbicara, cara kita menghormati orang tua dan lain sebagainya. Jadi kayak lebih suka ya memang sebenarnya tinggal di Aceh karena kita lebih seperti Safety dihormati gitu ya? dan juga lebih safety dalam berbagai hal. Gitu. Betul. Jadi selama Epa berkarya di dunia film, kira-kira ada berapa karya yang Epa udah, apakah itu karya sendiri atau berkecimpung dengan yang lain yang udah Epa geluti selama ini? Kalau film ya, film berapa ya? Nggak sempat ngitung sih, tapi mungkin ada sekitar 10-an lah. 10-an ya? Baru 10 lah. Dari 10 itu ada nggak yang paling menarik menurut Epa? Paling berkesan gitu? Yang paling berkesan itu sebenarnya semuanya berkesan. Cuman mungkin yang paling berkesan tuh kayak salah satunya film Prasangka, kemudian satu lagi film Ajarkan Aku Aceh. Itu yang berkisah tentang, kalau Prasangka itu berkisah tentang apa tuh? Kalau yang film Prasangka itu kebetulan ceritanya tuh tentang penyakit kaki gajah. Oke. Penyakit kaki gajah, cara pencegahannya dan lain sebagainya. Kenapa suka? Karena film itu tuh mengikuti kulturnya orang Aceh. Kita memberikan pengajaran kepada masyarakat melalui unsur komedi di dalam sebuah film. Jadi kita ngikutin. Sesuai dengan kultur Aceh. Kultur Aceh. Mereka kan orang Aceh kan kita suka pengajaran itu yang diselingi dengan komedi. Jadi dibawanya santai. Jadi semuanya masuk gitu. Contoh kayak ceramah deh. Betul. Kayak ceramah ya. Iya. Kalau tengkunya monoton pasti nggak ada yang nonton gitu. Iya, Tapi kalau tengkunya humoris pasti rame dan pasti akan ditunggu gitu. Menarik gitu ya. Kalau apa tadi satu lagi? Ajarkan Aku Aceh. Ajarkan Aku Aceh itu tentang apa tuh? Nah, kalau Ajarkan Aku Aceh ini lebih menarik lagi. Itu tentang mitigasi bencana yang ada di Aceh lah. Karena kan Aceh juga merupakan wilayah yang rawan akan bencana. Contoh kita kayak kita pernah tsunami dulu gitu. Nah, jadi di ceritanya ini tuh kita mengangkat fenomena masyarakat luar yang melihat Aceh seperti apa. Kebanyakan orang-orang di luar Aceh tuh pasti akan mengira kalau kita pergi ke Aceh yang ditakuti pertama adalah bencana tsunami. Kedua konflik. Nah, itu memang benar Kak. Jadi kalau misalnya kayak saudara-saudara lain yang di luar Aceh gitu kan, mereka pasti akan berpikir kayak gitu. Ini aku kalau ke Aceh nanti aku ditembak nih ya gitu. Kalau aku ke Aceh nanti aku kena tsunami misalnya gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Nah, makanya di dalam film itu tuh kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa Aceh itu nggak begitu loh. Kita tuh udah siap nih sekarang ada mitigasi bencana, kemudian konflik yang dulu tuh udah berlalu dan lain sebagainya. Benar. Gitu. Dari perjalanan Epa menggeluti dunia film ini sebagai seorang perempuan, menurut Epa ada nggak keterbatasan yang membuat dengan kultur kita di Aceh ini kan tahulah sebagai seorang wanita pergi pulang malam segala macam tuh, gimana menurut Epa? Oke, ini sebagai seorang wanita dengan penerapan syariat Islam yang ada di Aceh, sebenarnya itu tergantung personal sih Kak. Kalau itu ada sebagian orang yang merasa itu terbatasi dengan syariat Islam yang mungkin perempuan nggak boleh keluar lebih dari jam 11 misalnya. Kemudian nggak boleh
intinya memang ada batasan-batasan yang kita nggak boleh seperti ini dan nggak boleh seperti ini. Di satu sisi kalau kita melihat itu dari sisi positif, itu sangat baik sebenarnya untuk perempuan gitu kan, menjaga marwah seorang perempuan kayak gitu. Kalau misalnya dari sisi negatifnya, mungkin itu tadi kita nggak bisa memaksimalkan, misalnya ada kerjaan yang harus sampai deadline kita selesaiin hari itu misalnya, nggak bisa sama teman-teman gitu. Itu sih. Ya. Cuman dengan itu kan kita juga bisa membatasi diri. Misalnya kita juga sebagai perempuan, kita dijaga. Hanya saja mungkin ada di penerapannya itu kesalahan-kesalahan, mungkin apakah dari si yang menerapkan, apakah mungkin dari yang masyarakat yang diterapkannya ini gitu. Intinya di prakteknya tuh. Di prakteknya yang kurang untuk diterapkan. Ada pengalaman yang nggak nyaman nggak selama ini? Misalnya pergi keluar daerah, mau itu di dalam Aceh sendiri atau di luar Aceh, kan ada juga produk yang keluar Aceh ada ya project-project. Nah, gimana tuh? Karena kan kalau kita yang dari Aceh ini pergi keluar Aceh, itu pasti dalam pandangan orang tuh, wah nih Aceh nih satu ngeri ya, karena kan kita identik dengan konflik yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, orang Aceh tuh dianggap kita tuh nggak open sama orang. Padahal sebenarnya kan nggak gitu ya kan? Ya, gimana terus stereotipnya mereka gitu. Betul, ya terhadap orang Aceh. Tapi kalau sejauh ini misalnya kalau kita keluar gitu kan, kemudian kalau misalnya kita bekerja sama teman sampai keluar gitu, alhamdulillah teman-teman kita yang laki-laki gitu kan, mereka juga menghargai kita, melindungi gitu ya? Melindungi justru karena kan apalagi kalau sinias di Aceh itu masih sangat minim, masih bisa dihitung jari kalau kita bilang, masih bisa dihitung jari. Jadi memang mayoritasnya tuh laki-laki gitu. Dan ketika kita berangkat tim itu kan pasti otomatis laki-lakinya lebih ramai, dan alhamdulillah mereka tuh melindungi. Jadi kita merasa ketika kita pergi sama mereka nih, mereka ada abang-abang dan yang melindungi. Yang melindungi kita kayak gitu. Mereka nggak akan. Itu jadi poin positif. Itu jadi poin positif gitu. Jadi kalau pengalaman Epa sendiri sebagai seorang wanita dalam dunia sineas itu kan, dia kalau kita mendengar bahwa sineas di dunia perfilman itu nggak mengenal waktu, kemudian tidak mengenal gender juga. Nah, Epa sebagai wanita merasa terdiskreditkan nggak pada saat komunikasi, misalnya urusan pekerjaan, misalnya dia perempuan nggak usah kasih gitu misalnya, ada nggak gitu? Kalau di Aceh? Ya, yang pengalaman Epa nih selama ini. Alhamdulillah nggak ada, sama teman-teman ya, sama teman-teman juga nggak ada, sama sesama sineas di Aceh juga nggak ada. Karena justru kita di Aceh itu lebih dihargai, karena kenapa? Kita ini minoritas, perempuan itu nggak banyak, jadi kita harus lebih mendengarkan perempuan, jadi biar seimbang gitu, gendernya seimbang, kesetaraan gender. Jadi ketika contoh kita buat film, kalau di dalam film itu didominasi sama laki-laki, kita harus memasukkan perempuan di situ. Supaya apa? Di dalam film itu ada kesetaraan gender. Nah, jadi kita nggak didiskreditkan di situ. Nah, gitu dia. Ya. Jadi di hal-hal kecil kayak gitu bahkan kita sampai melihat ke sana gitu. Epa sendiri kenapa nih bisa bercita-cita gitu, berkeinginan menjadi sineas perempuan? Ya kan? Mungkin Epa punya sosok gitu yang dikagumi, seorang sineas muda siapa gitu, apa itu di Indonesia atau di Aceh atau di mana? Sebenarnya kan Kak dulu tuh nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang sineas gitu. Jadi cita-citanya apa nih sebenarnya? Dulu ya salah, anak-anak kecil kan dulu cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Tiba-tiba sineas. Gitu. Jadi sebenarnya ngalir aja, kemana dibawa sama arus kita ikut gitu kan. Yang penting tahu nih kapan harus belok, kapan harus berhenti gitu. Jadi kayak dulu kan nggak tahu nih awalnya mau kuliah nanti jurusan apa juga nggak tahu. Kemudian masuklah komunikasi. Mengawali jadi jurnalis. Dari jurnalis terus tiba-tiba mencoba untuk mengetahui bidang-bidang lain. Ternyata tertarik nih di bagian penulisan skrip, naskah, kemudian buat film. Sukanya itu ketika kita tuh bertemu dengan orang-orang baru. Kita tahu ide-ide baru, kemudian kita tahu pengalaman orang. Kita pergi ke tempat-tempat yang baru, itu adalah hal yang sangat berharga, hal yang sangat mahal. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang memacu untuk terus ingin menjadi seorang sineas. Rasa penasaran, interaksi juga. Dan ada kepuasan tersendiri ketika kita sudah menciptakan suatu karya,
yang bisa dinikmati banyak orang, apalagi yang punya pesan tertentu gitu. Ya benar. Kalau keluarga Epa ada ini nggak, maksudnya ngelarang gitu Epa untuk menggeluti bidang sineas secara jarang-jarang nih masih di Aceh perempuan yang jadi filmmaker ya istilahnya. Filmmaker sineas gitu kan. Iya. Kalau sejauh ini alhamdulillah orang tua nggak ada yang ngelarang gimana sih. Cuman paling kalau misalnya kabarin ayah atau mama mau kesini dulu nih, ada apa nih, ada kerjaan misalnya, ada buat film kesini, paling diingetin aja, yaudah jaga diri, hati-hati, sholat jangan tinggal, itu aja paling. Tetap satu, restu orang tua itu nomor satu. Benar. Kedua, keimanan kita ya. Iya benar. Gitu. Karena jadi kemanapun kita pergi tetap terlindungi. Yalah, pelindung kita. Alhamdulillahnya kita tinggal di Aceh ya. Kalau menurut Epa nih, Epa punya cita-cita nggak pergi mengembangkan ilmu keluar misalnya itu, atau sambung kuliah lagi jurusan film, gimana? Cita-cita ada, keinginan ada. Jadi dulu pas kuliah itu karena belum ada pikiran untuk menjadi sinias dan sebagainya tuh, ada negara yang pengen kali dikunjungi itu Jepang. Wow. Kenapa Jepang? Karena Jepang itu culture-nya kuat. Oke. Kemudian menarik, negaranya tuh menarik. Di sana alamnya masih terjaga, kemudian adat budayanya kuat, masyarakatnya sopan, di sana juga negara maju. Iya. Jadi disiplinnya tinggi juga ya. Pengen mempelajari budaya mereka, kemudian juga suka sama bahasanya. Oke. Gitu. Dan sekarang bahkan ketika udah menjadi sineas masih pengen Jepang. Masih pengen Jepang. Kenapa? Karena sekarang udah lebih suka nonton anime. Oh gitu. Nonton anime, kemudian nonton film live actionnya Jepang, dan pengen tahu nih, kok bisa ya orang Jepang itu berpikir untuk mendapatkan sebuah ide di anime itu seperti itu. Iya. Nah jadi karena poin-poin dan pesan-pesan yang disampaikannya itu menarik. Pengen untuk kok bisa ya kayak gitu. Pengennya aku buat kayak gini juga kayak gitu. Jadi itu yang pengen kali Jepang gitu ya. Kalau Indonesia ada nggak? Misalnya satu tempat gitu yang menarik menurut Epa mau belajar di satu tempat. Kalau di Indonesia mungkin kemana ya? Jogja deh. Jogja. Suasananya gitu. Jogja gitu udah terbayang alam, santai gitu ya. Orang Jawa. Terus sekarang lagi aktivitas apa nih? Apa ada project atau apa? Kalau sekarang ini masih santai sih Kak, masih mungkin ada beberapa yang lagi dikerjain kayak naskah dan juga beberapa bacaan-bacaan yang mungkin nanti bisa kita buat untuk jadi film selanjutnya. Jadi nulis juga? Nulis juga. Oh gitu. Buku? Nulis lebih ke naskah sih sebenarnya, lagi buat apa tuh namanya? Kayak kerangka naskahnya gitu. Oke. Sebelumnya Epa pernah terpikir nggak untuk menggeluti bidang yang lain? Tadi kan cita-citanya jadi dokter nih. Karena kadang-kadang di perjalanan waktunya tiba-tiba masuk jurusan komunikasi. Ada terpikir nggak pengen kuliah lagi atau bekerja di tempat yang lain sebelum berjumpa dengan yang sinias-sinias kita ini gitu? Oke. Jadi kan Kak, sebelumnya ketika tadi cita-citanya dokter yang pertama. Kemudian Epa tuh waktu kecil udah suka baca buku tentang astronomi. Wow. Astronomi. Jadi semua ilmu astronomi yang ada di langit itu Epa udah tahu. Iya. Komet, asteroid, bintang, nebula dan lain sebagainya itu udah tahu. Sampai pernah ngomong gini ke mama. Mah, kakak pengen jadi astronot lah. Gitu. Sampai ngomong kayak gitu. Iya. Terus jawaban mama tuh gini. Kak, kalau mimpi itu yang iya aja lah gitu kan. Yang pasti-pasti. Iya. Jadi pas di situ tuh berpikir, iya sih, misalnya nggak mungkin juga kayak gitu. Tapi setelah itu barulah api yang membara tadi itu sedikit padam karena kan ya memang nggak mungkin kayak gitu. Kita anak kampung misalnya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih. Cuman kita merasa banyak keterbatasan, jadi ya udah mungkin bisa dinikmati di alam bawah sadar aja, baca buku, lihat gambar gitu kan. Jadi mimpi ya, mimpi yang belum digapai itu ya. Mimpi yang nggak bisa digapai. Iya betul. Terus ada nggak target Epa misalnya dalam waktu dekat atau beberapa tahun ke depan untuk menghasilkan sebuah karya yang memang Epa udah nanti pengen buat karya apa gitu? Ada satu pengen nanti
kita sinias di Aceh lah terutama gitu kan bareng-bareng menghasilkan satu karya nasional yang bisa ditonton di layar lebar. Wow. Kalau bisa menjadi perhatian publik internasional ya. Karena kenapa ketika film kita ditonton sama banyak orang itu kan suatu kebanggaan. Ya. Apalagi orang Aceh kayak gitu. Bukan untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri, tapi kita juga ingin memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Aceh gitu. Pengennya sih nanti filmnya itu tuh ada genre kayak action-actionnya gitu. Action, ya. Karena kita juga masih belum banyak action gitu kan. Paling Kebudayaan kali ya. Kebudayaan yang Sejarah. dikaitkan. Doain aja lah Kak, semoga Amin. Udah ada skripnya nih? Belum ada? Kerangka berpikirnya baru gitu. Kerangka berpikir baru ya, betul-betul. Ya, dimulai dari kerangka berpikir, mimpi dulu ya, kerangka berpikir, skrip, action. Ya, insya Allah. Yang penting kalau ada yang mensupport ya kan. Selama ini kalau ngerjain project gitu, itu mandiri atau gimana ya? Ada yang mandiri, sebagian kawan-kawan ada yang mandiri, independen gitu kan. Ada yang memang kita tuh didanai dari beberapa seperti lembaga dan pemerintahan. Gitu. Oh iya. Jadi kita tuh dibantu sama mereka untuk buat sebuah film promosi tentang pariwisata misalnya kayak itu, tentang kesenian, tari dan lain sebagainya. Disitulah kesempatan kita untuk mengeluarkan ide-ide kreatif. Wow. Berarti semua anak-anak yang bergelut di dunia film itu pasti kreatif. Insya Allah pasti kreatif. Pasti kreatif ya. Pasti kreatif. Ya. Kalau nggak kreatif nggak bisa. Bukan dunia kreatif. Bukan dunia kreatif. Namanya juga dunia kreatif ya. Benar. Ya betul. Menurut Epa sendiri, perempuan di dunia film itu jadi stigma negatif nggak? Menurut Epa? Perempuan di dunia film. Kalau sebagai krunya ya, kalau sebagai krunya mungkin Apa berpikir enggak sih, maksudnya pandangan masyarakat juga justru mereka berpikir ketika kita menjadi kru film itu, ih keren ya, gitu. perempuan bisa jadi kru film, Iya. karena nggak banyak memang perempuan yang mau kayak gitu, karena dari sisi kerjaan mungkin agak sedikit lebih berat, ya. Dari sedikit berat dengan tenggat waktu yang nggak ada batas mungkin gitu kan, dari sebulan 2 bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi mungkin masyarakat masih menganggap itu keren. Nggak ada yang merasa kok kamu jadi ini itu nggak suka ya, intinya semuanya harus dimulai dulu dengan rasa suka, baru didalami lebih dalam lagi ya. Benar Ya, jadi berarti cita-cita itu belum tentu apa yang kita inginkan ya. Benar ya? Benar. Jadi pada intinya cintailah apa yang kamu lakukan. Nah, Cintailah apa yang kamu lakukan. cintailah apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu cintai. Iya, lakukan apa yang kamu cintai. Iya, Kalau benar-benar. misalnya kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu cintai, maka cintailah yang kamu lakukan. Ya, benar. Gitu. Pepatah ya. Terus ada nggak pesan-kesan untuk anak-anak muda kita nih yang di Aceh nih, yang kaum marjeran nih terutama nih, ya kan? Taunya scroll aja. Gimana menurut Epa? Daripada scroll lebih bagus menghasilkan karya. Kan sering nih kami dengar kalian sering buat pelatihan apa gitu gratis kan gitu ya? Iya. Gimana? Kita sering buat kegiatan pelatihan gratis gitu kan, dari sisi lebih ke arah itu tadi sektor industri. Kita ingin itu tadi memberikan wawasan kepada anak-anak baru nih, fresh graduate ataupun memang yang mereka belum tahu nih nanti aku bakalan mau kemana. Kita mau kasih tahu sama mereka bahwa perkembangan digital ini tuh udah memudahkan kita loh. Terutama untuk menjadi misalnya tim-tim kreatif, kita bisa menciptakan peluang kerja sendiri untuk diri sendiri dulu. Contoh ketika kita menjadi seorang pembuat konten, kayak podcast gini lah misalnya, kita tuh bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain justru. Iya ya. Yang penting kita bisa tahu media yang kita gunakan, kemudian isi kontennya, dan kemana akan kita sebarkan gitu. Kalau pengalaman Epa sendiri mau akses belajar di mana tuh di mana ya kalau di Aceh? Akses belajar apa nih Kak? Untuk film multimedia lah intinya. Jadi kita tuh udah sering muncul ke permukaan supaya kita mudah ditemukan gitu kan. Oke. Supaya orang-orang tuh tahu kita eksis. Yeah. Jadi
kayak para sinias ini udah sering buat kegiatan. Contoh kayak kita sering buat surah film. Surah film tuh jadi kita ada film-film yang mungkin pernah kita buat atau mungkin film yang lagi hot sekarang. Itu kita putar, kita panggil beberapa orang untuk diajak diskusi. Kita panggil nih masyarakat yang menonton. Nah, itu menjadi wadah dan peluang bagi mereka untuk mengetahui bahwa ini ada sineas yang hadir di Aceh, dan kalau kalian mau bergabung silahkan. Bisa terbuka untuk umum gitu ya. Terbuka untuk umum. Untuk belajar ya. Karena di mana tuh tempatnya? Ada organisasi tertentu nggak? Salah satunya di Aceh Bergerak, Kak. Oke. Aceh Bergerak di yayasan yang kita buat gitu. Memang bergerak di bagian sektor industri, sektor kreatif. Sektor kreatif yang kita memang tujuannya itu membangun industri kreatif di Aceh. Salah satunya itu adalah pembuatan film animasi gitu. Oke, itu rekan muda. Jadi kalau mau tahu tentang bagaimana tentang sineas, perfilman atau multimedia lainnya, boleh bergabung tuh dengan Aceh Bergerak ya. Alamatnya di Lambu Abu Master. Abu Master Sekretariat Bersama ya. Iya. Nah, tuh ya. Bisa bincang-bincang, sekedar bertukar pikiran, atau mungkin ya cari pengalaman. Bisa tuh, banyak orang yang datang. Gitu ya. Yep, benar. Dan semuanya terbuka. Semuanya terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapapun yang mau datang silahkan. Yang mau, karena kita tuh mempertemukan antara yang mau belajar dengan yang mau mengajar. Iya. Belajar dan yang mau mengajar ya, betul. Kalau untuk anak-anak ada nggak Pak yang tertarik gitu, masih kecil tapi dia tertarik ke dunia film? Ada. Sebenarnya banyak. Cuman karena kekurangan kita di Aceh itu kita belum punya. Salah satunya misalnya agensi atau manajer untuk agensi aktor lah kita bilang. Agensi artis itu kita belum punya. Jadi kemarin tuh sempat kita kasih pelatihan untuk anak-anak usia SD gitu. Itu pelatihan animasi, pembuatan animasi. Aceh Bergerak juga? Aceh Bergerak. Dan alhamdulillah tuh mereka punya potensi. Menggambarnya bagus. Kemudian ketika buat motion animasinya tuh mereka juga bisa paham gitu. Ini kan menjadi salah satu modal nih bagi Aceh untuk terus membangun animator-animator kan. Kita nggak tahu ke depannya bakalan seperti apa, makanya ini aset yang harus dijaga sebenarnya. Dan ternyata banyak anak-anak yang berbakat ya. Banyak anak-anak yang berbakat, tapi kita nggak tahu mau kemana. Karena kita nggak punya wadah tadi, kita nggak tahu mau kemana. Iya. Ya, dengan adanya Aceh Bergerak ini, jadi tahu kan di mana kalau punya minat ke dunia film, sineas, silakan bergabung, join. Oke. Demikian mungkin ya bincang-bincang singkat kita hari ini bersama teman kita Epa, siapa namanya tadi? Eva Hazmaini. Nah, yang ternyata orang Binjai yang udah ada di Aceh. Mudah-mudahan ke depan karirnya makin cemerlang, karya-karyanya makin mantap, dan cita-citanya tercapai membuat satu karya di kancah nasional ya, dan internasional juga. Oke, ladies, kita padahi obrolan singkat kita bersama seorang sineas muda kita, Epa Hazmaini, yang menggeluti bidang sineas cukup lama ya, dan memiliki banyak kelebihan nih sebagai seorang penulis, juga sebagai seorang filmmaker, dan juga sebagai seorang jurnalis. Ternyata Epa berasal dari Binjai dan sudah lama tinggal di Kota Banda Aceh. Dan mudah-mudahan dengan adanya Epa sebagai seorang sineas muda perempuan yang ada di Aceh, juga sebagai satu wadah untuk memperkenalkan ya kepada masyarakat umum yang ada di Aceh, bahwa ternyata di Aceh ini punya satu organisasi yang bergerak di bidang sineas dan dunia kreatif ya, yang bernama Aceh Bergerak, beralamat di Lambu, Ulekaring, Banda Aceh. Dan juga Epa juga punya cita-cita ya, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Membuat sebuah karya yang bertaraf di kancah nasional dan juga internasional, mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam waktu dekat gitu ya. Insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi lebih lanjut di episode lain waktu ya. Boleh. Setelah
mungkin karyanya ada insya Allah. Ya, Ditunggu aja. ditunggu aja. Oke. Demikian ladies, sampai jumpa di lain hari.